darkest moment. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my praise will Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you.
and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, Savior of my soul, Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. You have found my peace. You have found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. And I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place. My praise will Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor, and I long to bring, and I long to bring
Just think of one good time that you've been blessed. I'm sure you can find one thing that God has done for you. Now think of one more time that you've been blessed. I'm sure you can find more things to grow your gratitude. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there our entire life. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Yeah. Just think of one good time that you've been blessed. I'm sure you can find one thing that God has done for you. Now think of one more time that you've been blessed. I'm sure you can find more things to grow your gratitude. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there our entire life. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Yeah. Yeah. Sing hallelujah, hallelujah to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing it hallelujah, hallelujah to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there our entire life. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Yeah. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there our entire life. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Yeah. Shalom, selamat pagi. Selamat datang pada ibadah daring kita yang kesekian kalinya. Dari rumah saja, tetap aman bersama keluarga. Kalau keluar rumah, jangan lupa gunakan masker untuk menjaga diri Anda dan juga menjaga diri orang lain. Saya Coki Sitohang dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting yang tidak boleh dilewatkan oleh jemaat New Wine International
dan juga buat seluruh anggota jemaat yang baru saja bergabung. Yang pertama adalah setiap hari Minggu jam 10 pagi kita akan selalu beribadah lewat daring dengan cara seperti ini. Tinggal ikutan langsung, gabung di youtube.com/NWI Church. Sebelum ada pengumuman terbaru, gereja bisa membuka pintunya dan kita duduk bersama di dalam ruangan gereja. Kita akan andalkan ibadah daring seperti ini. Pengumuman yang kedua, kami ingin mengingatkan kepada jemaat sekalian bahwa minggu depan akan ada perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pastor Robert Sutanto. Untuk itu kami menyarankan Bapak Ibu untuk menyiapkan The Communion Kit atau perlengkapan perjamuan kudus seperti roti yang juga bisa diganti dengan biskuit atau crackers, dan juga menyiapkan anggur yang bisa diganti dengan teh, jus atau minuman sejenisnya. Jika jemaat sekalian membutuhkan perlengkapan perjamuan kudus seperti yang tadi saya sebutkan, Anda bisa mengirimkan pesan direct message lewat Instagram gereja di @NWI_Church. Sekalian ngingetin, ada 2 akun media sosial gereja yang bisa dipakai oleh saudara-saudara untuk berkomunikasi dengan kami. Yang pertama Instagram @NWI_Church, dan yang kedua adalah Facebook New One International Church. Jika saudaraku sekalian belum menjadi anggota dari gereja tertentu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dengan gereja kami dengan cara mengisi formulirnya secara daring. Ada di layar saat ini. Itu adalah formulir virtual. Tinggal ditekan saja tautan yang ada di layar ini. Kami mengingatkan kembali bahwa program yang berjudul Lebih Dalam Lagi secara rutin dan konsisten terus diadakan oleh gereja untuk menjawab pertanyaan dari setiap Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan firman Tuhan yang disampaikan di khotbah setiap hari Minggunya. Untuk acara Lebih Dalam Lagi, ini ditayangkan secara langsung lewat akun Instagram gereja. Masih ingat akunnya? @NWI_Church. Hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan di sana akan ada banyak hamba Tuhan dari gereja New One International yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu seputar khotbah di hari Minggunya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dan setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto secara konsisten juga melaksanakan live worship at home dengan menyanyikan lagu-lagu ciptaan Robert Lea yang sangat menghibur dan menguatkan kita di berbagai musim kehidupan. Jangan lewatkan acaranya setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Selain mengikuti acara ini, Bapak Ibu juga kami undang untuk bersatu hati dengan kami mendoakan program ini. Untuk persembahan, persepuluhan, dan juga donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda kirimkan melalui transfer bank di BCA atas nama GBI New One International di nomor rekening 002 308 1234. Sementara itu untuk program yang kami beri nama 5.000 rupiahku, yaitu program yang didedikasikan bagi jemaat yang berkekurangan akibat dari pandemi COVID-19 ini, dapat Anda kirimkan dananya di nomor rekening yang berbeda, rekening BCA atas nama GBI New One International di nomor 0700 177 696. Jangan lupa untuk mencantumkan kode unik di belakang angka yang Anda transfer, yaitu 019. Jika Anda mau berpartisipasi, memberi lewat segala bentuk digital seperti misalnya OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya, Anda juga bisa melakukannya. Caranya adalah dengan memindai kode yang ada di layar saat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala kemurahan hati Bapak Ibu dan kesediaan Anda untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kantor Sekretariat Gereja untuk sementara ini masih diliburkan sampai kami bisa menerima apa yang menjadi arahan pemerintah di musim yang berbeda, karena pandemi ini kita harus percaya akan segera berakhir sambil pemerintah dan pihak-pihak terbaik meneruskan apa yang menjadi amanah bagi mereka, menemukan vaksinnya dan kita bisa memenangkan bangsa kita dari pandemi COVID-19. Jika Anda membutuhkan pelayanan secara langsung, silakan hubungi nomor berikut ini, 0812 865 00101. Hanya dapat dihubungi lewat WhatsApp. Bapak Ibu, demikianlah pengumuman pada hari ini tanggal 26 Juli 2020. Dan sebelum kita memulai
masuk ke dalam sesi ibadah mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu agar selalu membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan dengan rendah hati, jauhkan dari diri kita segala apatisme dan pesimisme. Dan saya percaya firman Tuhan akan mengubahkan cara pandang kita dan hidup kita semua setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan lupa bagikan tautan YouTube berikut ini ke lebih banyak orang lagi, supaya bisa mereka juga mendapatkan berkat dari Tuhan seperti kita dapatkan saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, still in your hands, still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Never fail me yet. Come
midnight hour. It's gonna work in your favor. Work in your favor. Late in the midnight hour. It's gonna turn it around. It's gonna work in your favor. Late in the midnight hour. It's gonna turn it around. It's gonna work in your favor. Say it again. Late in the midnight hour, God's gonna turn it around. It's gonna work in your favor. Oh, oh, oh. Late in the midnight hour, God's gonna turn it around. It's gonna work in your favor. Yeah, yeah. Late in the midnight hour, God's gonna turn it around. It's gonna work in your favor. Late in the midnight hour, God's gonna turn it around, and it's gonna work in your favor. Late in the midnight hour, God's gonna turn it around, and it's gonna work in your favor. I've seen you move. I've seen you move. Come move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. Come move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. Shalom saudara-saudariku dimanapun berada, Christopher Tapi Heru di sini senang sekali saya dapat kesempatan indah untuk membagikan isi hati Tuhan bagi Anda semua dimanapun berada. Pesan hari ini akan saya beri judul New Normal Revival, atau kalau bisa bilang adalah bahwa revival adalah sesuatu yang normal yang Tuhan kerjakan, karena memang Tuhan berjalan ada di realm yang itu. Dia akan selalu membuat kebangkitan, kebangunan rohani. Nah, berbicara tentang revival tidak pernah terjadi di saat keadaan baik-baik saja. Semua revival terjadi saat segala sesuatu sedang berada di bawah. Dari diagram ini, dari timeline ini, saudara bisa lihat, saya akan bagikan secara cepat. Dimulai dengan tentunya Tuhan kita Yesus Kristus. Revival dimulai dari Tuhan Yesus Kristus. Dari era para nabi sampai Yohanes Pembaptis muncul dan tentunya mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus Kristus, ada sekitar 400 tahun Tuhan berdiam diri, tidak membangkitkan seorang nabi pun. Kita tahu tiap nabi selalu dibunuh di eranya. Nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada manusia melalui hamba-hamba Tuhan yang dia bangkitkan sendiri. Tapi ada momen dari Nabi terakhir Maleaki sampai Yohanes Pembaptis ada sekitar seperti era kegelapan 400 tahun Tuhan memilih untuk seperti berdiam diri sampai Yohanes Pembaptis muncul dan mempersiapkan jalan bagi jagoan kita, bagi the true revivalist, Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus. Ada 400 tahun mereka mengalami itu. Tuhan sama sekali berdiam diri. Ada momen yang benar-benar sebuah keadaan di bawah. Mempersiapkan kita semua untuk Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus disalibkan, bangkit dan naik ke sorga, tentu para pengikutnya juga mengalami hal yang sama. Apalagi setelah Yesus disalibkan, semuanya pada terpukul karena berpikir, aduh jagoannya mati nih, gimana nih. Tapi habis itu Yesus bangkit lagi, tapi tidak lama kemudian dia memilih untuk naik ke sorga, seperti meninggalkan para murid. Dan di situ sepertinya ada momen di mana mereka lagi di bawah lagi, sekali lagi, Tapi kita tahu pencurahan Roh Kudus terjadi Pentekost. Jadi di bagian yang kedua, Pentekost, di mana Roh Kudus turun, dan Roh Kudus disebut salah satunya sebagai Roh Penghibur.
Untuk apa? Mempersiapkan umat Tuhan, para pengikut Kristus pada era itu, orang-orang Kristen mula-mula, para gereja mula-mula, ya jemaat mula-mula untuk mengalami penganiayaan. Dan kita tahu penganiayaan ini sangat berat, mereka sulit untuk berkumpul di tempat-tempat yang tetap sehingga mereka harus terus berkeliling, bergerilya hanya untuk bisa berkumpul beribadah. Ya, seperti ditekan, tapi ini yang menarik, makin ditekan justru malah makin melejit, malah makin ada terjadi revival di sana sini, menjadikan kekristenan satu pergerakan yang luar biasa. Luar biasa, saking luar biasanya jadi hampir bisa dibilang mempengaruhi seluruh sosioekonomik di era itu. Ya, di era pemerintahan Roma menguasai 3/4 dunia pada saat itu, Kekaisaran Roma. Sampai akhirnya karena kekristenan ini segitu populernya, ya ada waktu itu Roma sedang lagi lagi pemilihan umum untuk memilih calon kaisar berikutnya, dan salah satu calon kaisar yang bernama Konstantin sampai membuat satu janji untuk menarik massa lebih banyak. Ya, kalau saya terpilih jadi kaisar, saya akan menjadikan Kristen sebagai agama negara ini. Wow, satu kampanye yang sangat menarik, sehingga menarik banyak sekali massa. Akhirnya Konstantin kita tahu terpilih sebagai kaisar Roma di era itu, yang membuat akhirnya kekristenan yang tadinya movement jadi sebuah religion, jadi agama. Tapi ini yang jadi problematik. Kenapa? Karena ketika menjadi agama, jadi dari movement, dari relationship turn jadi religion bisa sooner or later bisa jadi secepatnya atau bahkan lambat tapi pasti akan menjadi satu agama seperti sesuatu yang mati, sesuatu yang kaku, sesuatu yang formulatif, sesuatu yang tidak alami seperti sebuah hubungan. Dan ini yang terjadi juga dengan kekristenan. Agama Kristen mulai menyimpang dari firman Tuhan dengan berbagai-bagai prakteknya, seperti yang paling menonjol ada at least 2, penjualan indulgensia atau surat pengampunan dosa untuk pembangunan bait Allah waktu itu. Ya, dan tentunya yang juga disesalkan sepanjang sejarah ini masa kelam kekristenan, namanya inkuisisi, pemaksaan orang untuk memeluk agama Kristen, ya, atau mereka dibunuh, dianiaya. Dan itu mengerikan. Kalau kita mempelajari sejarahnya, kita akan punya kecenderungan untuk terus berminta maaf, tapi pada akhirnya kita harus move on dari kesalahan dan terus tidak kembali kepada kesalahan yang serupa untuk memaksakan, ya, untuk orang-orang bisa percaya kepada Kristus. Karena pada akhirnya itu semua keputusan tiap orang, semua orang bebas untuk menentukan, untuk memilih apakah mau percaya Yesus atau tidak. Ya, nah kita tahu turun lagi akhirnya setelah jadi agama, setelah dari movement jadi agama, ya di titik ini agak Kristen jadi agama negara waktu itu, ya, agama negara Roma. Dan ini yang terjadi, mulai menurun lagi ketika agama Kristen mulai menjadi seperti kayak mengkristal gitu loh. Dan akhirnya mulai turun lagi dalam keadaan di bawah lagi, terjadi revival lagi di situ, mengarah kepada reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther di tahun 1517 dan gerakan satu kembali ke kitab suci, kembali ke Alkitab, apa yang Alkitab tulis, kepada firman Tuhan, ya, bukan kepada praktek-praktek yang salah itu yang udah mulai menyimpang dari firman Tuhan, tapi karena memiliki seperti dukungan secara politik, ya, secara kekuasaan, jadi mendominasi. Dan itu yang terjadi. Dan reformasi, Tuhan bangkitkan satu revival lagi di situ, reformasi gereja oleh Martin Luther. Dan reformasi terus berlanjut sampai akhirnya gereja sekali lagi memfosil, karena dalam tanda kutip sibuk memperbesar dirinya sendiri, mengalih kepada era ini yang saya sebut sebagai The Dark Ages, yang anehnya malah berlaku sampai hari ini. Ya, saya sebutnya sebagai bukan Christianity tapi Churchianity. Ya, main gereja-gerejaan saya bilang. Karena semua berfokus ke dalam sehingga gereja memperbesar diri jadi satu entitas tersendiri. Seperti mau bangun malam menara, mau bangun kayak kerajaan. Dan itu yang ada dimulai dari tahun 50 ketika bangkitnya satu gerakan ini yang namanya gerakan korupsi, saya bilangnya, mengkorupsi teologi kekristenan yang namanya teologi kemakmuran. Ketika seorang dibawa untuk sepertinya memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Bahkan sejarah mencatat berapa teologian, bahkan penyelidik sejarah mengatakan bahwa ini dimulai dari tahun 1900 di awal menjelang abad 20.
Ya, ini sesuatu yang mengerikan. Dimulai dari gerakan dari the New Thought Movements. Gerakan yang pokoknya akhirnya jadi positive thinking. Semuanya tentang itu. Bukan lagi tentang firman Tuhan, tapi apa yang kita pikirkan itu yang bisa jadi kenyataan. Bahkan apa yang nanti kita katakan. Jadi nanti Word of Faith Movement bergerak ke sana dan akhirnya mengarah kepada teologi kemakmuran ini. Ya. Atau yang juga dikenal sebagai prosperity theology, prosperity gospel lebih tepatnya. Ya, Injil kemakmuran, Injil satu berita baik. Tapi berita baiknya di sini yang dijual adalah apa? Kalau lu percaya Yesus, kalau Anda percaya Yesus, Anda akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Anda akan sembuh dari sakit, ya, diangkat dari keterpurukan ekonomi, dan Anda akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Dan ini jadi mengubah kekristenan. Kalau menurut saya pribadi, ini satu korupsi yang udah berlangsung terlalu lama, hampir 7 dasawarsa, bahkan mungkin lebih. Ya, membuat kekristenan gak lebih dari, ini saya harus bilang, saudara harus dengan jelas saya bilang, ya, kalau siapapun dari kita, ikut Yesus biar jadi kaya, itu namanya bukan kekristenan, tapi lebih tepatnya pesugihan. Pesugihan itu, ya, adalah orang memilih untuk menyembah siapapun dan apapun, melakukan apapun untuk mendapatkan kekayaan. Tuhannya adalah kekayaan. Ya, kerinduan terbesarnya adalah untuk jadi kaya. Ya. Dan motivasi di hatinya tentunya bukan cinta Tuhan, tapi cinta uang yang adalah akar segala kejahatan. Dan ini udah terlalu mengkorupsi, yang buat satu lagi gereja jadi satu entitas yang sibuk memperbesar diri. Dan ini sudah dimulai, dan Tuhan Yesus sudah bahkan seperti memberikan sinyal yang cukup jelas di Yohanes 1 ayat 38. Ya, saudara bisa buka Alkitab Anda sendiri dan lihat sendiri apa yang Tuhan Yesus katakan ketika 2 orang murid Yohanes Pembaptis memilih untuk mengikut Yesus. Yohanes 1 ayat 38 ditulis seperti ini, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Dari awal ketika kita ikut Tuhan Yesus langsung nengok kepada kita dan bilang, kayak lu nyari apa? From the get go langsung jelas-jelasan aja apa yang lu cari. Ya, karena memang benar sepertinya kesembuhan bisa jadi titik awal untuk seorang mengikut Kristus. Ya, diangkat dari keterpurukan ekonomi juga bisa jadi titik awal, tapi mayoritas stop di titik itu. Udah dapetin apa yang dia mau, dia stop di situ, atau bahkan tinggalin Yesus karena udah dapetin apa yang dia mau, dan itu yang menyedihkan. Itu yang membuat gereja sekali lagi membutuhkan revival. Ya, kekristenan sekali lagi membutuhkan revival. Di Yohanes 6 ayat 26, Tuhan Yesus juga pernah berkata seperti ini dan cukup jelas. Ya, ketika ada orang-orang banyak yang mencari dia, mengikuti dia kemanapun dia pergi untuk mendengarkan firman, kayaknya, tapi ada beberapa yang motivasinya tidak benar, bahkan mayoritas bisa dibilang, dan Yesus berkata seperti ini pada orang-orang yang mencari dia. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, Yohanes 6 ayat 26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Lihat, ada udang di balik bakwan. Lu nyari gua karena hal yang lain selain diri gua sendiri, kata Tuhan. Engkau mencari saya bukan mencari saya, tapi kau mencari yang lain. Kau nggak mencari wajahku, engkau mencari tanganku. Kau hanya merindukan pertolongan, bukan untuk mengenal pribadiku. Kau hanya mau berkatnya, tapi engkau seringkali buang sang sumber berkat ketika udah dapetin apa yang kau mau. Nah, ini yang saya sebut sebagai pesugihan, bukan kekristenan. Dan itu berlangsung terlalu lama. Dan ini momentum yang tepat untuk gereja mengalami yang saya sebut dengan true revival. Ya, true revival. True revival yang sejati dan besar, bukan revival yang dibuat-buat oleh manusia dengan berbagai manipulasi, kalau saya bilang. Ya. Dan ini yang saya dapat dari baca berita dan belajar banyaknya keraguan dari bahkan orang-orang yang kirim pesan kepada saya melalui Instagram atau sosial media yang lain, dan mulai meragukan, gimana nih Pak, kayaknya nggak ada bedanya saya Kristen dan nggak Kristen ketika di era pandemi seperti ini, kayak nggak ada perlindungan yang ekstra bagi saya. Ya, keluarga saya ada yang ngalamin dan bahkan meninggal. Ya, beberapa pendeta kita tahu bahkan juga meninggal juga, nggak ada kekebalan tersendiri. Dan ini yang dikatakan di satu akun Instagram dari seorang pengamat. Dia bilang kayak gini, ini akan terjadi setelah pandemi. Ada beberapa
pengamatan dia. Dan ini yang mengusik saya dengan paling jelas, ditulis di sini rasionalitas akan naik. Dikatakan kenapa? Karena kegagalan peran agama dan tokoh-tokohnya memberi solusi nyata untuk mengatasi bencana COVID-19. Memberikan kesadaran baru bagi manusia, khususnya generasi muda, untuk semakin rasional dan kritis. Dan ini membuat seolah bahasa gampangnya adalah orang makin meragukan Tuhan. Ya, karena sekali lagi, kegagalan peran agama dan tokoh-tokohnya memberi solusi nyata untuk mengatasi bencana. Pada akhirnya kekristenan saya kan percaya bukan untuk memberikan solusi nyata. Yang kita punya bukan cuma sekedar kesembuhan atau perlindungan seperti kekebalan rohani yang kita miliki adalah Kristus. Nah, ini yang Rasul Petrus berkata ketika ada orang yang memohon untuk minta orang yang lumpuh dan minta uang kepada Petrus, dan Petrus bilang emas dan perak tidak ada padaku, kata Rasul Petrus, tapi dia bilang yang ada padaku kuberikan kepadamu, ini yang saya punya dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Yang kita miliki adalah Kristus. Bukan hanya kesembuhan, bangkit dan berjalanlah karena nama Kristus, tapi Kristus yang kita miliki. Kristus yang membuat kita tidak segan kehilangan apapun di dalam dunia ini demi Kristus. Itu yang kita punya. Harusnya itu yang menonjol dari kekristenan, karena kekristenan is all about Him. It's all about Christ. Kristusnya. Bukan sembuhnya, bukan berkatnya, bukan kayanya, bukan suksesnya, tapi Kristusnya. Dan ini, kesadaran baru bagi manusia ini, khususnya generasi muda, untuk semakin rasional dan kritis juga terjadi di gereja. Sekali lagi banyak yang bertanya kepada saya, kalau gitu ngapain dong saya tetap ikut Yesus? Dan itu membuat saya makin bingung. Karena seperti dari awal Yesus sudah bilang, untuk apa? Kenapa ikut saya? Dia bilang dari awal, apa yang kamu cari? Dari awal dia udah bertanya seperti itu, dan nampaknya masih ada orang yang nggak ngerti sama sekali kenapa, untuk apa dia mengikut Kristus. Ya, karena tadi kekristenan telah menjadi satu yang namanya jadi nggak ada bedanya sama pesugihan. Ya. Dan saya percaya, setelah saya ngobrol dengan, saya percaya gini, ada karunia guru, ya, pengajar juga saling bekerja sama dengan karunia kenabian. Ya, saya bersyukur buat Jemaat New Wine, ya, salah satunya yang saya hormati, ya, memberikan saya keberanian, memberikan saya motivasi untuk membagikan ini. Ya. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau di satu malam, dan menarik, dia bilang ini masa 7 tahun kemakmuran sudah selesai. Dia bilang, di Alkitab pada masa itu, ya, ada masa kemakmuran dan ada masa 7 tahun kesusahan. Dan kita udah mulai masuk sekarang masa 7 tahun kesusahan. Karena Tuhan Yesus sudah semakin dekat, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Dan sahabat saya, jemaat kita juga berkata demikian, masa 7 tahun kemakmuran sudah selesai, Pastor. Kini kita masuk 7 tahun kesusahan. Nah, nampaknya kita mesti di briefing. Ya, belum lama Roh Kudus membawa saya untuk bikin quotes ini. Dikatakan di sana, mendadak menderita bisa bikin murtad. Dan ini yang terjadi 3-4 bulan ini, semua kesulitan, semua mengalami dampak dari pandemi global ini. Dan yang menyedihkan adalah anak-anak Tuhan yang memilih untuk ngapain kalau gitu gue Kristen, ngapain gue tetap pelayanan, ngapain gue tetap percaya, nggak ada bedanya tuh, lihat. Nah, ini yang buat saya makin diyakinkan bahwa kata-kata Tuhan Yesus nggak pernah mereka baca, atau mungkin pernah tapi nggak terlalu diperhatikan. Ya, ini yang saya rangkum dari apa yang saya baca di Yohanes 16 ayat 1-4, ayat 20 dan 33. Bahasa Indonesia masa kini. Izinkan saya membacanya, Yohanes 16 ayat 1-4, ayat 20 dan 33 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Semuanya itu kuberitahukan kepadamu supaya kalian jangan murtad. Yesus sudah kasih tahu apa yang akan kita alami ketika kita mengikut Dia. Jadi seperti domba di tengah serigala. Akan mengalami berbagai kesulitan dan tantangan karena Kristus. Dia akan dibenci tanpa alasan. Ya. Dan Yesus bilang, semuanya itu kuberitahukan kepadamu supaya kalian jangan murtad nanti ketika ngalamin kesulitan, karena tetap percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jangan sampai murtad. Saya kasih tahu dulu nih dari awal. Ya, kalian akan dikeluarkan dari rumah-rumah ibadat. Kita ngalamin itu 3-4 bulan kita nggak bisa kebaktian. Ya, dan akan datang waktunya bahwa orang yang membunuh kalian akan menyangka ia mengabdi kepada Allah. Di sepanjang sejarah kekristenan dipenuhi dengan ini, kita dianiaya. Agama yang paling teraniaya itu agama Kristen, kalau bisa dibilang seperti itu. Ya, dari awal, bahkan Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus dari awal juga udah punya mentalitas ini.
Ya adalah sebuah ibadah kepada Allah membunuh para pengikut yang dia sebut sebagai ajaran sesat ini. Untuk bunuh-bunuhin orang Kristen disebut sebagai bakti. Pengabdian kepada Tuhan. Mereka menyangka ya, dengan membunuh kalian, membunuh kita, menyangka ia mengabdi kepada Allah. Mereka melakukan itu kepadamu sebab mereka belum mengenal Bapa maupun aku, kata Yesus. Ayat 20 kita langsung loncat. Tapi sekarang kukatakan itu kepadamu supaya kalau itu terjadi nanti, kalau hal-hal yang berat, ya momen yang sulit seperti ini, keadaan yang susah seperti sekarang ini terjadi, ya kalian ingat bahwa aku sudah memberitahukannya kepadamu. Percayalah, kalian akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kalian akan bersusah hati, tetapi kesusahanmu itu akan berubah menjadi kegembiraan. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Bukan karena hal-hal yang dari dunia ini, bukan karena your circumstance yang has been changed by God, bukan, tapi karena engkau bersatu dengan aku, kata Yesus. Di dunia kalian akan menderita. Tapi tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Dan ini yang Yesus bilang dengan sangat jelas. Saya juga nggak ngerti kenapa masih ada aja orang Kristen yang nggak pernah baca apa yang Yesus bilang. Ya, damai sejahtera yang sejati berasal dari kita berbaik kembali, diperdamaikan dengan Tuhan melalui Kristus Yesus. Dan itu yang mengalahkan dunia, itu yang membuat tidak ada yang bisa memisahkan Anda dan saya dari kasih Kristus. Apa? Pengorbanannya, cintanya. Itu yang membuat kita tahu persis bahwa kita nggak akan tukar Kristus dengan siapapun dan apapun yang lain. Karena there is none like Him. Tapi nampaknya ini yang kenyataannya seperti ini. Udah terlalu lama. Ya, gereja Tuhan, kekristenan dibawa dalam yang namanya this churchianity. Bukan kekristenan, tapi lebih mirip pesugihan, di mana orang mau dapetin sesuatu, memanfaatkan Kristus. Dan akhirnya ketika ngalamin semua ini langsung gampang, mudah mundur. Ya, sepertinya mendadak menderita seolah Tuhan Yesus nggak pernah kasih tahu sebelumnya. Maka saya percaya mendadak menderita bisa bikin murtad, karena ini 3-4 bulan ini yang saya lihat di lapangannya. Ini yang saya terus dapat berbagai pesan yang isinya protes, isinya penyesalan, isinya keraguan, isinya hampir kayak penghinaan kepada Tuhan. Ya, mendadak menderita bisa bikin murtad, makanya mesti di briefing dulu. Terus saya kasih catatan kecil di situ, khotbahkan seluruh kebenaran. Jangan hanya yang berkat-berkat dan sembuh-sembuh doang. Karena kalau cuma itu, orang ketika ngalamin hal yang sulit, ya dalam kesulitan ekonomi dan mengalami penyakit, mereka akan berpikir Tuhan tidak ada. Bukan cuma Tuhan tidak baik atau tidak mampu, tapi tidak ada. Khotbahkan seluruh kebenaran. But I know I'm preaching to myself here. Ya, Tuhan Yesus sudah dekat, saya nggak punya waktu untuk sibuk menjaga perasaan siapapun. Karena this is the truth. This is the truth. Kalau engkau hanya ikut Yesus untuk nyari kaya, itu bukan kekristenan yang kau miliki, tapi pesugihan. Dan saya harus lurusin ini. Kenapa? Seperti obrolan saya dengan sahabat kita. Ya, dia katakan siapkan jemaat untuk itu, Pastor. Siapkan jemaat untuk mengalami 7 tahun kesusahan. Ya, Tuhan sudah mau datang. Bersiaplah untuk kegerakan Roh Kudus yang tidak biasa, karena di dalam ketika semuanya lagi di bawah, Tuhan akan membuat revival. Itu selalu, dan we long for this new normal revival. Kita merindukan, we pray. Kita udah membuat sepanjang sejarah, kita tahu ada banyak gerakan doa yang dibuat, mau di stadion, dimanapun gerakan doa apa. One thing we want revival. Now, Hosanna, help us. Now, save our soul, Lord. Now, itu permohonan kita, dan ini momen yang tepat. Selagi gereja Tuhan, keluarga rohani New One International Church mempersiapkan siapapun yang tergabung dalam, dan bahkan siapapun yang menyimak pesan ini. We pray. Kita tahu Tuhan sudah mau datang. Kita bersiap untuk kegerakan Roh Kudus yang tidak biasa, yang pergerakannya berasal dari grassroots. Kita mulai lagi kalau perlu kekristenan kita. Kita recalibrate. Ya. Apa yang kau cari, kata Yesus. Ketika kau mengikut saya, apa yang kamu cari? Dan izinkan saya baca banyak sekali ayat untuk mempersiapkan kita. Persiapkan Anda dan saya, semua kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan.
untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Untuk kuat, ya, tetap memelihara iman, nggak mundur. Mengalami 7 tahun kesusahan ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Banyak sekali ayat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mohon ampun jika selama ini kami telah salah. Kami tersesat di jalan yang benar, kami memanfaatkan untuk mendapat segala sesuatu yang kami inginkan bagi diri kami sendiri. Ampuni kami, Tuhan. Jika selama ini bukan kekristenan yang kami miliki, tapi pesugihan, ampuni kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan, berlutut di hadapan-Mu, memohon ampun dan tahu bahwa pengampunan sudah disediakan, pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tapi terlebih lagi kami memohon, we want revival, true, real revival, big revival. Bangkitkan Roh Kudus dalam kami, kembalikan kami ke hati-Mu, bangkitkan di dalam hati kami kerinduan sungguh-sungguh untuk mengalami Tuhan, untuk membawa hadirat-Mu, membawa hadir-Mu, jadi kehadiran-Mu dimanapun kami berada ditempatkan. Tuhan, ampuni kami. Make revival. Revive us once again. Kami tahu kami dalam keadaan tidur, bahkan mati, tapi kami tahu revival means kebangunan rohani. Revival means kebangkitan rohani, dan hanya Engkau yang punya hak untuk membangunkan dan punya kuasa untuk membangkitkan. Revive us once again. We need your new normal revival. We want it, and we want it now, Lord. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami minta, kami mohonkan, kami rindukan kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Amin. God bless you.